Yuk, yang mau nanya ke Pak Kiai sama Pak Ustadz Kinanjar. Yuk. Ayo. Sekali lagi Bebas. ini Ustadz saya murtad. Murid Ustadz. Ini Al-Mukarrom. Ustadz Dadang Al-Mukarrom. Saya Al-Mukarrom Beng. Aduh. Ya. Ayo. Mic-nya pinjam. Mic-nya ada, Bos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Diska dari Bekasi. Berdiri. Ya, jadi sebelumnya Pak Ustadz, Pak Haji, saya sedikit flashback sama masalah saya kenapa saya bisa ada di sini. Jadi 2 tahun lalu saya ada usaha tiba-tiba akhirnya bangkrut. Nah akhirnya saya mendekatkan dirilah kepada Allah gitu ya. Jadi akhirnya saya berkesimpulan bahwa selama itu adalah saya seperti sedang merasakan istirahat gitu. Karena saya jauh dari Allah gitu kan. Nah selama 6 bulan terakhir ini sebelum saya tahu RDAY saya kerja. Walaupun saya mendekatkan diri pada Allah tapi saya nggak tenang. Nggak merasakan ketenangan itu gitu. Nah setelah waktu itu sempat ngobrol juga sama Pak Haji Dwi di bawah, waktu itu ada momen ngobrol sebentar. Setelah saya curhat beliau bilang berhenti turun tangan, saatnya angkat tangan biar Allah yang gantian turun tangan. Beliau ngomong seperti itu. Jadi saat itu mulai dari 6 bulan lalu saya mulai berpasrah. Berpasrah maksudnya mulai saya rutinkan tahajud tiap malam, terus amalan-amalan yang tambahan di luar wajibnya ibadah gitu. Nah terus saya memperdalam ilmu, ada istilah saya tirakat gitu Ustadz. Saya mengenal istilah tirakat dan saya googling itu adalah katanya dari zaman Nabi pun sudah biasa dilakukan tirakat katanya. Jadi sahabat katanya zaman Nabi tuh tirakat itu kan seperti kayak memperhususkan, memfokuskan sesuatu untuk kita lebih kita punya suatu permintaan, suatu hajat, kita lebih berfokus gitu loh. Nah saya per September kemarin berniat melakukan tirakat itu selama 40 hari. Karena kan tirakatnya apa? Hajat-hajat saya kayak Apa puasa mutih? Saya Senin Kamis. Atau berendam di tengah laut? Tirakatnya apa? Tirakatnya saya selama 40 hari saya nggak putus sholat malam, tahajud, hajat, witir. Emang mbaknya masih men nggak? Saya KB nggak men. Jadi nggak men? Nggak men. Jadi nggak pernah men? KB-nya nggak mens jadinya. Jadi nggak pernah men? Nggak pernah mens. Oh. Memang KB-nya yang seperti itu. Nah, jadi saya fokuskan itu, terus puasa Senin Kamis segala macam. Nah, singkatnya, tadi saya dengar ceramah Pak Kiai bahwa kita tidak boleh berfokus kepada hajat. Tapi kayak kita kan suka scroll TikTok segala macam gitu ya Ustadz. Nah itu kan ada yang kayak istilah ada quotes kayak si Ale Jaber segala macam gitu. Itu bilang bahwa kayak misalkan Anda mau kabul hajat, tuntas segala macam. Nah itu kayak misalkan contoh salah satunya selama 40 hari zikir Nabi Yunus 100 kali tiap malam gitu, seperti itu ya. Nah itu kan juga saya search juga di Google, bener nggak? Terus kayak misalkan kayak kalau mau rezeki yang tidak disangka-sangka gitu, misalkan kayak Al-Waqiah 14 kali setelah sholat asar setiap Jumat gitu. Jadi nah itu saya scroll ternyata itu ada bener, ada yang ada benernya gitu. Nah saya mau tanya maksudnya konsep tirakat itu sendiri tuh gimana Ustadz? Karena kan kita sebenarnya di situ kalau yang saya tangkap, mohon maaf koreksi kalau saya takutnya salah tangkap. Karena tirakat itu kan seperti
kita ibadah seperti biasa setiap harinya. Cuma kita punya hajat tertentu yang akhirnya kita mentirakatkan itu, seperti itu. Contoh masalah pribadi, hubungan suami istri, atau mentirakatkan anak atau apapun itu gitu loh. Jadi kalau Pak Ustadz bilang nggak boleh berfokus sama hajat, nah kita sebenarnya konsep, saya mau tanya konsep tirakat itu sendiri apa? Takutnya saya salah paham gitu loh. Boleh, yuk Ya jadinya jawab. saya takutnya Ya, berfokusnya sama itu Ustaz, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan saya salah tangkap, mungkin Ya. saya akan lepaskan tirakat itu Oke, gitu. siap. Ya. Yuk. Terima Baik. kasih Pak Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Bu, kalau kita berbicara tirakat ya Bu ya, kita artinya itu kita harus punya guru ya Bu ya. Guru namanya guru mursyid namanya. Jadi kalau kita punya guru mursyid itu ada yang ngebimbing nantinya. Kalau ibu tirakat itu punya guru nggak ibu guru? Ibunya punya guru nggak? Gini Bu. Jadi gini Bu ya, kalau kita misalkan bertirakat ya Bu ya, tirakatnya itu tujuannya masih dunia ya Bu ya. Karena gini Bu, guru itu ada guru fikih, guru murabi ya, ada guru mursyid ya Bu ya. Ada 3 guru tuh. Nah jadi kalau misalkan ibu tirakatnya itu cuman karena sebuah hajat, itu sulit Bu. Itu hajat tidak akan terkabul, kitanya lelah, kitanya capek, gelisah. Kita tirakat khalisam mukhlisam bil qalbi, ikhlas karena Allah. Saya punya guru mursyid yang membimbing saya. Tirakat itu sebetulnya tujuannya agar wusul kepada Allah. Tuh, itu tirakat. Agar kita wusul kepada Allah dan kita punya guru yang guru kita tuh menyambung kepada Rasulullah. Nah, itu tirakat itu sebetulnya untuk wusul kepada Allah. Itu Bu, itu tirakat. Nah, terus kita baca ayat misalkan la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz. Itu dan Nabi Yunus. Itu katanya dibaca 40 hari qabul hajat. Nah, kalau kita tujuannya qabul hajat ya Bu, kita baca itu 40 hari enggak qabul, ibu bisa nyalakan itu ayat, enggak terkabul. Iya kan? Berarti karena ayat itu ayat disalahkan. Nah saya bilang tadi ada 3 guru, guru fikih, guru murabi, guru mursyid. Kita boleh baca la ilaha illa anta itu boleh, tapi niatnya karena Allah di situ. Wa ufawidu amri ilallah, serahkan kepada Allah. Sakinuna ala mazir aqdar. Udah kita ikuti perputaran takdir Allah itu, tahu kebutuhan kita. Yang penting ikhlaskan. Tetap ibu baca itu dapat pahala kalau kita ngomong pahala ya Bu ya. Nah itu yang namanya tirakat sebetulnya adalah agar wusul kita kepada Allah gitu. Agar kita mengenal kepada Allah harus punya guru yang membimbing, yang bersanad, guru kita musalsal sampai kepada Nabi agar wusul kepada Allah. Jadi sekali lagi Bu, jangan pernah ibu berzikir ayat Quran atau apapun cuman di situ tujuannya dunia. Ghardon min agrodid dunia. Allah sangat benci kepada itu. Memang betul kita punya hajat. Sudah kita ingat hajat. Udah ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Atau yang biasa sering saya baca. Bil barokah wal karamah sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa bi syafaatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biiznillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah. Tak dihajati, sebutkan hajat kita, udah ilahi anta maksudi, baca tuh itu baru karena Allah, jangan karena hajat. Kalau karena hajat sampai kapanpun tidak akan terkabul, bahkan kita kecewa Bu ya. Nah itu Ada kan pepatah Bu, Pak mengatakan orang yang suka berharap siap-siap kecewa. Kita kan suka berharap melakukan tadi yang ibu lakukan, berharap biar cepat hajatnya terkabul, 40 hari terkabul. Terkabul enggak, akhirnya kita kecewa. Udahlah, jalanin, syukurin, nikmatin. Jangan mikir, komen, ngeluh. Janganlah. Haji Marko 2014 ijab hajatnya cair. Kalau aja dulu 2014 cair, mungkin nilainya baru 100
juta. Betul? Ya, betul ya. Alhamdulillah cairnya di 2025. Sekarang nilainya udah 460 miliar. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marco. Makanya kita tadi ngobrol sama Haji Marco kan cair 460 miliar. Boleh dong 60 miliar kita bagiin buat teman-teman yang datang malam ini dan yang nonton. Kata Haji Marco boleh. Ya dong, kan dia ijab di sini. Jadi buat Haji Marco 400 saja, 60 kita bagi-bagi ya. Tapi saya mau baginya berangkat umroh gratis 2025 akhir. Tapi Bapak dan Ibu praktekin dulu ilmunya Allah yang ada di Al-Quran, di Al-Muzammil. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah gak boleh bolong. Sholat Badiah Qobliyah gak boleh bolong. Sholat Taubat gak boleh bolong. Sifat 18 gak boleh ada. Berani gak Pak, Bu? Beranilah. Haji Marco aja berani berkorban. Maksud Bapak dan Ibu gak berkorban. Paksain ya. Ya. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube. Yang nonton YouTube atau Facebook atau Instagram. Mau saya di 2026 paksain harus berangkat haji visanya Furodah gratis. Dari RDAY gitu, tapi dipraktekin dulu. Ini meraktekin enggak, tapi dia nuntut. Janganlah. Jadi besok kita ngeberangkatinnya tanggal 14 Oktober anak-anak yatim bersama Mbak Ratih dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pesawatnya Garuda. Boleh gak saya ijab di bandara? Boleh. Boleh gak kita ijab? Kalau ijab di sini kita sholat subuh Pak. Habis sholat subuh ijab langsung anak yatim kita berangkatin ke bandara. Karena kita jam 9 udah terbang. Jadi jam 7 minimal udah sampai di sana 2 jam sebelum terbang udah di sana. Karena kita paspor terus kita nyiapin. Pak Haji biar saya berangkat Desember 2025 apa isi Pak Haji? Peluk Pak anak yatim. Peluk, jangan yang dipeluk ibu yatim. Anak yatim peluk. Bisikin ke telinganya. Doain Bapak pasti Desember berangkat. Amin. Pasti berangkat. Amin. Gitu. Boleh gak sih Pak Haji kalau saya peluk ibu yatim? Gak boleh. Gak boleh. Karena yang berangkat anaknya. Ibunya gak berangkat. Lo menang banyak lo. Gue yang berangkatin, lo yang meluk. Gue yang berangkatin, lo yang meluk. Lo menang banyak. Ayo yang mau nanya bebas. Mau nanya ke Pak Kiai boleh, Ustadz Ginanjar boleh, Haji Marco boleh. Bebas nanya ke siapa aja. Ayo berdiri biar kelihatan alat kelaminnya ngaceng apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mau menanya Pak ke sini. Kebetulan ada Pak Ustadz. Ya. Jadi saya mau datang ke sini itu jauh dari Nanya ke Pak Kiai. Nggih, Pak. Ya, ayo Pak Kiai. Dari Ini Pak Kiai Dadang Mubarok. Ini Ustadz Ginanjar. Ini Haji Marco. Semua punya titel semua. Lo tinggal pilih. Pak Kiai, ayo. Mau nanya dari Banjarnegara ini kan jauh ke sini. Satu ke sini itu kan karena Allah. Dan saya di sini mau mengenalkan lebih lanjut dari istilah bahasa Arabnya itu mungkin syariat dari Pak Haji Dwi Susanto. Nah kami mau menunjukkan kepada Pak Ustadz. Betul sekali yang apa tadi dibicarakan dengan Pak Ustadz. Memang sesuatu yang kita pekerjaan itu sebenarnya bukan tujuan. Sebenarnya kita menjalankan itu karena Allah SWT. Kan ada ayatnya bos. Betul. Ada ayatnya. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kunya tuh Allah. Kuciptakan, kunya tuh Allah. Kuciptakan jin dan manusia
untuk beribadah kepadaku. Tidak ada ayatnya gini. Ku ciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gak ayat gitu Pak Bu? Nggak ada. Ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi utang tuh nggak dicicil bos. Lanjut. Jadi saya mau nanya dengan Pak Ustadz sedikit lah. Mungkin pengalaman saya dari pribadi saya pernah mendengar kita awalnya itu mengenal dulu, habis itu kita mengerjakan. Mungkin pertanyaan saya Mempelajari dulu alat kelamin suami, alat kelamin istri. Setelah itu baru dikobel. Gitu lah. apabila pertanyaan saya kurang lengkap, jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa tadi? Pak Kiai lupa lu. Pertama mengenalkan, habis itu kita baru Pertanyaannya mengerjakan. apa? Pertanyaan kita sedikit punya permasalahan. Jadi sebenarnya kita sudah yakin bahwa semuanya ini kehendak Allah. Cuman kadang-kadang kebanyakan orang itu tidak menyalahkan gitu lah. Menyalahkan itu salah salah saya. Memang saya akui salah saya. Cuman kebanyakan masih Iya pertanyaannya apa? Pertanyaan saya mau Lu kesono. Ntar lo ditangkep tahu. Udah sini aja. Nanya kesono, nanya. Emangnya lo domba batur? penjelasan sedikit dari Banjarnegara kan terkenal domba batur. Ustadz, jadi saya kepengin detail apakah benar Kok awal kita pengen? itu belajar mengenal dulu baru mengerjakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, pertanyaan mengenal kepada siapa? Mengenal ilmu RDA gitu Mengenal maksudnya? dengan ilmunya Bapak RDI. Oh ya. Sebetulnya gini Pak, ilmu RDA ini ilmu yang sungguh luar biasa, mungkin yang Bapak kerjakan juga ya. Jadi sholat tahajud ya, itu kan ayatnya juga ada di surat berapa Pak? Al-Isra ya. Ayat berapa Pak? 7, 9. Ya Pak. Wa minal laili fatahajjadu bihi nafila, itu kan. Itu tahajud. Nah jadi ilmu RDA ini sebetulnya kita berbicara tentang ilmu tauhid. Jadi sakinuna ala madzalil aqdar. Orang yang beriman itu dia tidak akan bingung mengikuti perputaran takdir. Nah jadi kalau Bapak ingin mengenal ilmu RDA ini Pak ya. Di sini kan Pak Haji menganjurkan tahajud. Ya Pak. Itu bagus nggak Pak? Bagus. Baca Quran bagus nggak? Di Quran ada surah Al-Fatir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, di situ kan ada tulisan. Nah, itu surat Al-Fatir. Jadi orang yang membaca kitab Allah itu dan dia waqimus salat dan dia salat terus menginfakkan rizkinya, itu dia tidak akan rugi. Nah, ini ilmu RDAY. Salat tahajud qobliyah ba'diyah. Lantas bersedekah kepada anak yatim. Anna laka fil yatima fil jannah. Jadi aku ini kata Rasul bersama orang-orang yang mulai anak yatim di surga nanti. Sedekah kepada anak yatim itu luar biasa. Lalu sedekah subuh, sedekah subuh juga luar biasa kan. Ada 2 malaikat yang mendoakan. Nah jadi kalau Bapak ingin mengenal ilmu RDA ya Bapak belajar menekuni, belajar mengerjakan dengan ikhlas sholat tahajudnya, baca Qur'annya, terus sholat qobliyah ba'diyahnya jangan bolong, sedekahnya jangan bolong, dan harus dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Mumpung kita masih hidup. Karena sedekah itu akan mengundang berbagai macam kebaikan. As-shadaqatu terudul bala, menolak bala, wa tatawilul umur, dan memanjangkan umur. Jangan kita misalkan mau sedekah, bagaimana saya mau sedekah, utang saya banyak. Justru dengan sedekah itu nanti hutang itu akan terbayar Pak, yakin Pak, insya Allah. Enggak Pak, yakin akan terbayar hutang itu kalau kita rajin bersedekah. Itu Pak. Nah terus apa yang Bapak pertanyakan lagi? Cukup. Yuk, yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Ya.
Saya mau tanya Pak Haji. Nama siapa? Bu Ella dari Sukabumi. Nah, nanyanya apa? Cucu saya teh udah 17 tahun, laki-laki, itu pilek nggak berhenti-berhenti, udah berobat ke sana kemari ke dokter udah, tapi tiap hari ingus teh itu aja, apa obatnya gitu. Celana dalam ibu kandung dikalungin di leher. Siang, Yang nempel alat kelamin pas di depannya hidung. siang apa malam? Mau tidur, Kan ibunya jauh. dipaketin, pesen, mama kirimin dong celana dalamnya 10 lusin. Oh. Yang bersih, yang kotor. Yang bekas pakai. Oh, bekas Pak. Dan dia tiap hari kemana-mana wajib bawa celana dalam dia yang bekas pakai disedot. Nah, disedot. Nah, disedot. Enggak sampai 9 hari sembuh total. Bekas ibunya. Ibunya celana dalamnya dikalungin di leher kalau mau tidur. Celana dalamnya dia sendiri yang bekas pakai disedot. Buat napas disedot selama 9 hari. Oke. Begitu. Ini satu Kalau lagi Ustaz, ini Pak Haji, ini tangan saya ada benjolannya keras, udah 2 bulanan lah tapi sakit. Itu gampang, ibu ambil ludah ibu sebelum kakinya ibu bangun tidur nempel di lantai. Jadi bangun tidur sebelum ibu nempel di lantai, ambil ludah basi, tempelin di benjolan itu. Oh, Diuyak 99 kali. Ibu pantangannya selama 99 hari nggak boleh makan daging ayam dulu. Kalau makan daging ayam nggak bisa. oh, Kulit ayam, daging ayam nggak boleh. Nugget nggak boleh. Pokoknya yang dari ayam nggak boleh. Bakso nggak boleh. Karena bakso rata-rata campurannya daging ayam. oh. Pokoknya yang bau daging ayam nggak boleh dulu selama 99 hari. Bukannya dijilatin, bukan. Kalau dijilatin nyampe, dijilatin. Kalau nggak nyampe, pakai tangan jari kiri ditaruh di tempat benjolannya. Pokoknya itu obatnya, pantangan nggak boleh makan daging ayam. Ini berlaku buat semuanya. Nanti kalau udah sehat makan daging ayam lagi normal. Kalau kawin sama ayam lebih normal lagi. Ya. Udah makasih banyak Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Yo, ayo. Nggak ada ibu-ibu, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Eis dari Purwakarta. Pak Ustadz, terus terang saya dari tahun 2023 bulan Oktober itu semenjak mengenal RDAY, memang sholat qobliyah badiah itu sampai sekarang belum pernah bolong, alhamdulillah. Terus baca Al-Quran juga sama. Tapi gini Pak Ustadz, kan baca Al-Quran itu saya memang ikhlas itu membacanya ikhlas, tapi tidak dengan artinya gitu, nggak apa-apa Pak Ustadz. Enggak apa-apa, Bu. Gitu. Terus ada lagi karena di kelompok saya itu ada grup baca Al-Quran, jadi saya harus nyetor gitu Pak. Jadi saya tuh memang hatam Al-Quran itu udah banyak sekali, udah tidak terhitung lagi gitu ya. Pertanyaannya? Ya pertanyaannya itu baca Al-Quran tidak dengan artinya itu tidak apa-apa, cuma bacanya aja gitu. Enggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Ayatnya saja, Qurannya saja. Iya. Enggak apa-apa. Iya, tapi ikhlas. Enggak apa-apa. Yang kedua Pak Haji, saya mau Pak Haji, saya punya permasalahan seperti ini. Dah, dia lupa. Ayo. Ini Pak, Ayo. suami saya itu kan mau bikin sertifikat. Nah, di atas tanah yang mau dibikin sertifikat itu, Tanah siapa? tanah bapaknya, tanah dari orang tua hibah gitu ke anaknya. Nah, tanah itu ada sekitar 1.500 meter. Terus dipakai oleh partai, si tanahnya itu dipinjamkan ke partai dulu. Nah sekarang partai itu kan masih menduduki tanah itu. Nah akhirnya dari BPN mau dibikin juga harus ada surat dari partai itu katanya gitu ya. Nah sekarang sudah tembus ke tingkat provinsi. Dari provinsi karena memang partai itu tidak mempunyai tanah atau tidak mempunyai surat-surat itu, jadi suami saya itu sekarang mau minta surat ke salah seorang
bagian aset di provinsi. Nah dari provinsi sudah menyetujui Pak Haji, tapi belum dibikinkan tuh suratnya, katanya mau ke tingkat DPP dulu. Itu caranya gimana Pak Haji supaya sertifikat itu surat itu secepatnya dibikinkan oleh beliau-beliau gitu Pak Haji? Ibu pakai caranya yang nggak pakai gimmick-gimmick bisa, pakai yang gimmick-gimmick juga bisa. Ibu mau yang mana? Pak Haji, aku nggak mau pakai gimmick-gimmick, baca Quran. Orang yang baca Quran dimudahkan sama Allah. Amin. Orang yang baca Quran pasti dimudahkan sama Allah. Nanti tanya Pak Kiai, ayatnya ada, suratnya ada. Terus kalau gimmick-gimmicknya apa Pak Haji? Ibu foto, ibu colek alat kelamin ibu, tempelin di foto itu. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Jadi sertifikatnya, jadi sertifikatnya, jadi sertifikatnya. Selama 99 hari paling lama. Sama bapaknya boleh sama bapaknya? Alat kelamin bapaknya manjur, tapi yang lebih manjur alat kelamin ibu. Oh gitu ya. Alat kelamin bapak sama ibu lebih manjur mana? Alat kelamin ibu. Karena doanya perempuan yang pernah melahirkan atau yang pernah alat kelaminnya ditoblos itu manjurnya luar biasa. Yang udah pernah ditoblos ya, kalau yang belum pernah ditoblos biasa-biasa saja. Nah rata-rata yang hadir di sini udah ditoblos semua belum? Sudah. Udah? Sudah. Kurang kompak, udah ditoblos semua belum? Sudah. Buset. Pak Haji tadi kan kata Pak Haji, Pak Ustadz katanya dari Al-Quran ada ayatnya apa Pak? Ada ayatnya. Di Al-Fajr. Al-Fajr ada, terus Al-Muzammil. Al-Muzammil, terus tadi yang saya baca tadi Al-Fatir. Al-Fatir. Al-Fatir banyak Bu. Banyak. Tapi dengan catatan ibu itu ikhlas ya Bu. Bacanya jangan berharap sertifikatnya jadi. Jangan. Iya, iya. Jangan, baca-baca aja. Ikhlas kata Pak Haji. Karena Allah. Kata ikhlas. Jadi khalisam bil qalbi. Ikhlas. Jadi gini Bu, kalau ibu sudah ikhlas Bu ya, gantungkan semua kepada Allah. Wa ufawidu amri ilallah. Serahkan kepada Allah. Selesai kok Bu, selesai. Jadi saya bilang tadi, kalau ibu baca Quran, puasa, hanya hajat berarti hajat yang ibu pertuhankan. Itu gak dapat apa-apa nantinya. Tapi kalau kita sudah karena Allah, udah serahkan sama Allah, udah selesai. Gitu. Pasti jadi. Pasti jadi. Makanya ini semua Bapak Ibu ya. Bapak kesini, Ibu kesini, jangan pernah niat dari rumah untuk lunas hutang. Itu sudah salah niat. Niatnya saya ke tempat Pak Haji, ya Allah mengharapkan ridhomu ya Allah. Karena Allah Pak Haji sebagai wasilah. Wabtaghu ilahil wasilah. Nah Pak Haji mengajarkan, menyarankan tahajud karena Allah. Baca Quran karena Allah. Qobliyahnya karena Allah. Coba Bapak Ibu ya, mulai malam ini rubah mindset kita. Rubah cara berpikir kita. Pokoknya niatkan karena Allah, sudah Pak, selesai. Walaupun contoh gini, kita punya hajat belum terkabul misalkan, itu Allah berikan pahala. Kita baca Quran yakin karena Allah, ninggal kita diambil sama malaikat Israel, itu insya Allah dakhala jannah. Kalau karena Allah. Kalau kita Qurannya baca Quran bukan karena Allah, karena hajat, ya kita nggak dapat ridha Allah. Hajat nggak dikabulin, kitanya gegana. Tahu gegana Ibu? Gelisah, galau, merana. Tuh, itu karena Allah Ibu, ya udah karena Allah, Ibu ya karena Allah. Yang penting jaga kata Pak Haji, dendam jangan. Hilangkan sifat 18 itu. Makanya setelah maghrib Pak Haji menganjurkan, menekankan sholat taubat 18 kali salam. 18 kali salam. Tuh, hebat enggak ajaran ini Bu? Hebat enggak? Bagus enggak? Bagus. Ini tauhid Bu, sebetulnya yang Pak Haji sampaikan itu tauhid. Tidak ada kata insya Allah, pasti.
Pasti, karena kita yakin adanya Allah. Yang nggak pasti itu orang yang nggak yakin kepada Allah. Sementara Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bohong sama janji. Kita yang salah kitanya. Lebih besar emosinya, lebih besar apa nafsunya kita. Tidak mengedepankan Allah, hanya hajat yang kita kedepankan. Nih contoh, ibu mau ke sini Bu ya, mohon maaf. Misalkan ada yang tertipu misalkan ya. Itu jangan salahkan yang nipu, tapi niat kita bisa jadi. Cuman karena hajat. Satu, yang kedua bisa jadi nanti setelah saya hajat saya misalkan berhasil saya mau gini. Nah ibu jangan marah yang kena tipu. Yang nipu itu Allah izinkan, yang ditipu Allah juga izinkan. Sudah ucapkan alhamdulillah ala kulli halin, kata Nabi tuh begitu. Jangan gelisah, mending nyanyi setiap manusia yang Cicilan. yang punya angsuran. Lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Setiap manusia yang punya angsuran, pusing tiap bulan mikirin cicilan. Shoot, man. Kalau Kameramen, shoot. ingin lunas datang ke RDAY, hati senang, masalah pun hilang. Yang suaranya keras dapat uang bibir. Banyak yang terkabul tamu RDAY dari semua hajat yang diharapkan, karena menjalankan ilmu RDAY. Pimpinan Haji Dwi Susanto, Pak Haji Dwi Susanto memberikan solusi. Pak Haji Dwi Susanto tidak memberikan janji. Pak Haji Dwi Susanto.